kematian. Faqalat, maka ibunya mengatakan, la'allaka tashtahil mautah, boleh jadi engkau memang menginginkan kematian. Falidzalika tatamannahu, oleh karena itu kamu ingin mendapatkannya. Fala taf'al, jangan begitu. Fa wallahi ma ashtahi an amuta hatta ya'tiya ala ahadi turfaik. Sungguh aku tidak hendak menginginkan kematian sampai apa yang terjadi pada salah satu dari dua pihak yang berselisih ini. Au tuqtal fahtasab, atau engkau terbunuh kemudian aku bisa berharap pahala dari Allah Ta'ala. Wa imma an tadfar fataqru'ani, atau engkau mendapatkan kemenangan maka itu memberikan kebahagiaan kepadaku. Fa iyyaka an tu'rida 'alaika haddah fala tuwafiquka fataqbalu karahiyatal maut, dan seterusnya. Mari jemaah sekalian, saya cerita lagi, lanjutkan cerita tadi. Jadi Abdullah bin Zubair, cucunya sahabat Abu Bakar ini berkonfrontasi dengan umat Islam yang lain. Wilayah kekuasaannya tinggal di Mekah saja. Maka dia bertanya kepada ibunya Asma, yang menurut riwayat di sini Asma itu sudah mencapai usia 100 tahun. Usia 100 tahun dan giginya masih utuh. Giginya masih utuh. Nah, kemudian ternyata putranya ini mendapati ibunya dalam kondisi sakit. Maka dia mengatakan, loh, kalau Anda sakit ibu, saya ini malah di dalam bayang-bayang kematian. Ibunya mengatakan, oh, sesungguhnya aku tidak berkehendak untuk menginginkan kematian itu. Sampai aku ingin melihat nasibku itu bagaimana. Engkau terbunuh sehingga aku bisa mengharapkan pahalanya dari Allah, atau engkau mendapatkan kemenangan sehingga aku bisa berbahagia. Maka para jemaah sekalian, hasil peperangannya adalah Abdullah bin Zubair itu, cucunya Abu Bakar ini kalah, terbunuh, dan jasadnya disalib di atas Ka'bah selama 1 tahun. Abdullah bin Zubair ini kalau sholat mirip kakeknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau itu kalau sholat saking lamanya berdiri sampai kepalanya itu dipakai untuk bertengger burung. Nah ini soal konfrontasi karena politik. Sehingga dua kelompok umat Islam itu saling berperang, bahkan Ka'bah itu dikepung karena area kekuasaannya Zubair itu tinggal di Mekah dan di sekitar Ka'bah itu dikepung sampai Ka'bah itu dimanjanik. Tahu dimanjanik, Pak? Manjanik itu alat peperangan, pelurune watu gede kayak ketepil, itu namanya manjanik. Jadi Ka'bah itu dimanjanik, dikepung beberapa hari, dihujani sama ketepil berpeluru batu, sampai Abdullah ini kemudian dan pengikutnya itu kalah dan dia terbunuh. Sebetulnya dia pemimpin yang sah. Tapi ya banyak mendapatkan pengkhianatan dari pengikutnya, termasuk dari internal keluarganya, sampai akhirnya dia terbunuh. Bab itu tadi menegaskan bahwasanya perkataan orang yang lagi sakit, ini wajaun, saya lagi sakit, itu bukan termasuk bagian dari sambat, manakala tidak disertai dengan hati yang gerundel atau gak menerima ketetapan Allah Ta'ala. Yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu dakhala alaiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'uq alaihi qatifah fa wada'a yadahu alaihi fawajada hararatuha fawqal qatifah. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan demam panas tinggi, maugu',
Dan demam beliau itu ketika Abu Sa'id meletakkan tangannya di anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didapati oleh Abu Sa'id itu, loh, ini kok panas banget ini. Faqala Abu Sa'id, ma asyaddu hammaka ya Rasulullah. Alangkah panasnya tubuh Anda ini wahai Rasulullah. Inna kadzalik, yang ngono iku njen, kata Rasulullah. Yashtaddu alaina al-bala. Kami para nabi itu memang tertimpa kalau sakit itu mendapatkan sakit yang sangat. Wa yudha'afu lanal ajr, dan dilipat gandakan untuk kami pahala. Faqala ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala. Manakah manusia yang paling banyak ujian hidupnya? Maka kemudian Nabi bersabda, al-anbiya tsummas salihun. Orang yang paling banyak mendapatkan bala atau ujian hidup itu para nabi, kemudian orang-orang saleh. Wa qad kana ahaduhum yubtala bil faqr. Ada nabi dan orang saleh itu yang diuji oleh Allah taala dengan kefakiran. Hatta ma yajidu illal aba'ah yajri biha fayalbasuha, sampai-sampai dia tidak mendapati sesuatu untuk dikenakan sebagai selimut atau penutup tubuh kecuali kain sematawayang, kain satu tok. Wa yubtala bil qummali hatta yaqtuluhu, ada juga yang mendapatkan penyakit kudis sampai dia mati. Wala ahaduhum kana asyaddu farhan bil bala, dan sungguh para nabi dan orang-orang soleh itu begitu berbahagia mendapatkan ujian itu min ahadihim bil ata, melebihi kebahagiaan kalian ketika mendapatkan satu pemberian. Para jamaah sekalian, ini masih di bab yang sama, yaitu bab orang yang tertimpa sakit kemudian mengatakan sesungguhnya saya ini greges, sesungguhnya saya ini sakit. Apa gitu bagian dari sambat yang tercela? Jawabannya tidak. Karena dia menceritakan apa adanya. Ya, saya ini lagi sakit. Selama orang itu dengan sakitnya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan ternyata sifat batiniahnya orang-orang soleh, sifat batiniahnya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan sakit, ujian, kehidupan yang begitu berat itu lebih berbahagia daripada seseorang ketika mendapatkan hadiah atau pemberian. Inilah sifat batinnya yang baik. Ya Allah, bahasanya Rasulullah ngeten Pak. Ketika beliau dilempari di Taif itu sampai berdarah-darah. Ya Allah, apapun yang aku terima sebagai resiko perjuangan ini, mau diantemi orang, mau berdarah-darah, mau terluka, mau dilecehkan orang, tak terima. Di ujung doanya Nabi mengatakan, illam yakun alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli, tak terima kabeh wis. Oh begitu para nabi itu, begitu Mas sekalian. Apalagi cuma sakit begini dok. Nabi Muhammad di dalam Sahih Bukhari juga dikatakan beliau itu kalau lagi gerges panasnya itu 2 kali lipat dari orang biasa, karena bagi beliau mendapatkan 2 kali lipat pahala. Yang berikutnya, babu iyadatul mughma alaih, bab menjenguk orang yang sakit keras sampai pingsan. Ani bin Munkadir sami'a Jabir ibni Abdullah yaqul, dia mendengar Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cerita dia, maritu maridhan, saya lagi sakit. Fa'atani Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduni, maka ternyata Nabi datang kepadaku menjengukku. Loh Pak, loro disambangi Rasulullah ya napa Pak?
Jenengan sama saya misalnya sakit, terus mimpi ketemu Rasulullah ini seneng. Apa mana disambangi? Ada seorang ulama hadis itu. Dia lagi sakit lumpuh, mimpi ketemu Rasulullah. Saking senenge, padahal lumpuh. Saking senenge bangun sampai lumpuhnya waras. Namanya Al-Bushiri. Waras. Ketika sembuh, mimpinya itu didatangi Rasulullah, kemudian dikasih selimut. Selimut itu bahasa Arabnya burdah. Maka dia menulis nazam kecintaan kepada Rasulullah itu, dikasih nazam burdah. Saking senengi. Nah, ini ada orang sakit dijenguk Rasulullah SAW. Namanya Jabir bin Abdullah. Wa Abu Bakar wa huma masyani. Rasulullah datang bersama Abu Bakar. Ketika mengunjungi saya, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah dan Abu Bakar itu masyani, jalan kaki. Jenguk orang sakit jalan kaki. Fawajadani aghma alayya, maka saya demam tinggi. Fatawaddo'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berwudu. Tsumma sabba wadu'ahu alayya, kemudian beliau memercikkan atau mengusapkan atau menuangkan dari sebagian air wudhu beliau itu. Fa'afaktu, maka aku pun siuman. Fa'afaktu, enaan dan siuman. Fakultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa asna'u fi mali. Dalam kondisi seperti saya begini ya Rasulullah, saya harus berbuat apa dengan harta saya ini? Iqdi fi mali, berilah keputusan terkait harta saya ini ya Rasulullah. Ya napa niku kula niki sakit nemen ngeten niki lho. Falam yajbani bi syai' hatta nazalat ayatul mirath. Rasulullah tidak menjawab apa-apa, tiba-tiba datang atau turun ayat waris. Ayat waris. Dan surat napa, Pak? Surat An-Nisa nomor 11, 12, 13, 14. Mulai 11 sampai 14 ini ayat waris. Artinya, ya wes, kalau memang ditakdir oleh Allah Ta'ala, konsekuensi dari sakit ini adalah kematian, terkait harta itu kamu tidak perlu risau, sono aturane kisan. Dan memang tidak ada ayat yang berbicara tentang angka yang lebih detail daripada ayat waris pada zaman sekalian. Kenapa? Manusia itu selisih 0 situ itu iso tabok-tabokan. Ya Mbak ya. Oleh karena itu Allah yang Maha tahu, ayat waris itu dikasih sedetil-detilnya. Iki oleh seperempat, iki oleh 2/3, iki oleh 1/4, iki 1/8, jelas. Para jemaah sekalian, ini barokah menjenguk orang sakit, barokah bertanya agama, turun ayat, turun keterangan, bimbingan agama. Ayat waris 11 sampai 14 surat An-Nisa. Bab berikutnya, babu iyadatis sibyan, bab menjenguk anak kecil yang sakit. Menjenguk anak kecil yang sakit. Ya akhir-akhir ini itu banyak teman-teman itu anak-anak cilik-cilik sakit. Kadang-kala ya seoma itu gantian, kayak piala bergilir gitu. Gerges niku lho. Kayak piala bergilir. Lho sik tas anake. Jumat wingi lho bapake saiki. Gitu. Banyak itu Pak saya temui ya di circle teman-teman saya. Ini cerita begini. Wa an Usama ibni Zaid, dari Usama bin Zaid. Ini putra dari putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Beliau menceritakan anna sabiyan libnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqula, sesungguhnya satu di antara putra dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berat sudah, kondisinya menjelang wafat.
Faba'atsat ummuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya yang merupakan putri Rasulullah itu mengutus seseorang menemui Rasulullah. Anna waladi fil maut. Sesungguhnya cucu Anda wahai Rasulullah, anak saya itu, ini katanya putri Rasulullah, itu lagi menjelang detik-detik kematian. Faqala li Rasul, maka utusan itu, maka Rasulullah bersabda kepada utusan itu tadi, idhab faqullaha, pergilah engkau balik, katakanlah kepada putriku itu, innallaha ma akhadha walahu ma a'ta, sesungguhnya terserah Allah apa yang dia ambil dan apa yang ia beri, wa kullu syai'in indahu ila ajali musamma, dan pada setiap jiwa itu sudah ada batas waktu yang telah ditentukan. Fal tasbir wal tahtasib, hendaknya dia bersabar dan berharap pahala dari Allah. Faraja'ar Rasul fa akhbaraha, maka utusan tadi kembali menemui putri Rasulullah. Fa ba'atsat ilaihi tuqassimu alaihi lima jaa, maka orang itu tadi kembali lagi menemui Rasulullah, bahkan sekarang meminta kehadiran Rasulullah untuk menjenguk cucunya ini dengan bersumpah. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabihi minhum Sa'ad ibni Ubadah. Nabi kemudian bangkit dengan beberapa orang, di antaranya ada Sa'ad bin Ubadah, pembesar Ansor, untuk menjenguk cucunya yang mau meninggal. Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sabiyya fa wada'ahu baina thadwatayhi wa li sadrihi qaqa'ati syiddah fadama'at aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi meletakkan anak kecil itu di pangkuan beliau. Kemudian anak itu tersedak-sedak, nafasnya tersengal-sengal. Dan orang mau meninggal itu kadang-kadang begitu, tersengal-sengal. Maka melihat fenomena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang air mata. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad bin Ubadah, pembesar Ansor tadi, mengatakan, atabki anta ya Rasulullah. Loh, napa jenengan kok katik nangis-nangis bareng ya Rasulullah? Pak, kalimat begini ini wajar. Orang Arab itu kadang-kala pada era itu loh ya Pak ya, itu kurang peka kepada supaya mati ngono. Gitu loh Pak. Sehingga melihat seorang kakek cucunya menjelang wafat nangis sih, apa sih kok nangis bareng, ini apa sih? Gitu loh Pak. Ada nada keheranan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, innama abka rahmatan laha, sesungguhnya aku menangis itu karena sifat kasih sayang kepada anak ini. Innallaha la yarhamu min ibadihi illar ruhama, dan sesungguhnya Allah tidaklah menyayangi kepada hambanya itu kecuali kepada hamba-hambanya yang punya sifat kasih sayang. Jadi tangisan tadi itu bukan tangisan gak menerima takdir, bukan tangisan sambat, tapi tangisan karena kasih sayang. Dan Allah menyayangi orang-orang yang punya sifat kasih sayang, begitu loh Pak. Sehingga hadis ini ditempatkan di dalam bab menjenguk anak kecil, baik yang sakit maupun menjelang wafat, itu sah-sah saja. Gitu Pak sekalian. Bahkan di Malang ini kayaknya ada komunitas mendampingi atau memberikan kebahagiaan kepada keluarga-keluarga yang diuji oleh Allah Ta'ala, anaknya itu kadangkala sakit leukemia. Sakit leukemia itu lah medeni ya Pak. Kadangkala anak kecil itu dia tidak mencapai usia 10 tahun, tidak mencapai usia 7 tahun. Nah kadangkala dibahagiakan mereka itu, anak kecilnya dan keluarganya itu dibahagiakan. Nah, saya pernah kebetulan melakukan perjalanan bersama dengan ibu bapak atau sepasang suami istri yang diuji oleh Allah Ta'ala begitu Pak. Seluruh anaknya ini meninggal di bawah usia 5 tahun. Semuanya. Sehingga beliau ikut aktif dalam komunitasnya, ya orang-orang begitu itu. Membahagiakan
saat-saat anak kecil itu didatangi kematian, ya dihibur lah. Yang berikutnya, wah ini unik ini, judul babnya nggak dikasih, bab gitu tok wis. Entah karena terhapus atau karena apa, tapi ada cerita unik ini di sini. Wa an Ibrahim ibni Abi Ablah qala maridat imraati, istriku sakit, katanya Abi Ablah, Ibrahim bin Abi Ablah, istriku sakit. Maridat imraati fakuntu aji'u ila Ummi Darda, maka saya mendatangi Ummu Darda. Jadi Ummu Darda itu wanita salihah, istri dari Abu Darda. Ini dua sahabat ini, dua sejoli ini luar biasa semangatnya berjuang, semangatnya cinta agamanya itu luar biasa. Abu Darda dan Ummu Darda itu. Fataqulu li kaifa ahlika. Maka Ummu Darda bertanya kepadaku, ya apa kabari bojomu, ya apa? Fa'aqulu laha marda, aku mengatakan sakit. Fadad'uli bi tu'amin fa'akala. Maka Ummu Darda ini menyajikan makanan, memberi makanan, mengundang makan. Karena kalau istri sakit kan wajar kan sing masak Pak ya, Pak. Ya. Zaman itu belum ada GrabFood. Nah, ini karena istrinya sakit sama Ummi Darda, emang wis. Tsumma uttu fa fa'altu dzalika. Kemudian aku baleni meneh. Faji'tuha marratan faqalat. Suatu hari saya datang lagi, kemudian dia tanya, "Kaifa?" Qultu, "Qad tamathalu." Ya apa bojomu? Alhamdulillah wis rodok penaan. Faqalat, maka Ummu Darda mengatakan begini, rupanya wis bolak-balik ini Pak. Karena bojone loro, diundang mangan iki wis bolak-balik kali kesekian. Ya apa saiki bojomu? Alhamdulillah sampun rodok sehat. Innama kuntu ad'u laka bi tu'amin idza kunta tukhbiruna an ahlika annahum tarda. Sesungguhnya aku mengundangmu makan itu karena istrimu itu sakit. Lah saiki wis rodok penak. Fa amma idza tamathalu fala tad'u laka bi syai'. Kalau sekarang istrimu sudah sehat, ya wis kan undangan mangan meneh misalnya. Itu gitu, Pak. Enggak dikasih judul tapi. Apa ini pelajarannya? Ya jadi tetangga, jadi dulur ya kudu peka, Pak. Kalau memang keluarganya, family apa-apa itu lagi susah, misalnya soal enggak ada sing masak atau apa karena kesedihan atau apapun, karena sakit keluarganya, ya sudahlah. Ada yang ngirimi makanan atau ada yang ngajak makan. Masih ingat pada era-era puncaknya Covid, Idul Adha 2021? Orang begitu ketakutan mau mendekati rumahnya orang yang kena Covid itu. Maka banyak yang pemberani itu moro-moro nyantolno jangan sak segone. Terus WhatsApp, segone tak cantolno gek lawangi sampean. Bubure wis tak cantolno wisan, wis sampean maem wis. Banyak begitu. Banyak. Nah, ini tidak dikasih judul babnya, tapi ini semangatnya para sahabat untuk menolong saudaranya ketika ada istrinya yang sakit. Yang berikutnya lagi unik ini, babu iyadatil a'rab, bab menjenguk al-a'rab itu maksudnya orang Badui yang kurang punya tata krama. Orang yang tidak berpendidikan, tabiatnya kasar, ngomongnya bebas, orang ngerti tata krama, nah itu gambarannya begitu. Orang ya ngono iku lah, gambarannya itu begitu. Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyun ya'uduhu. Nabi menjenguk orang Arab Badui yang lagi sakit.
Ini dari sini saja itu dimasukkan begini Pak, ketawaduan Rasulullah. Wong biasa gak pangkat, gak duwe derajat apa-apa, strata sosialnya itu rendahan, dijenguk ambek Rasulullah. Faqala la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. Gak masalah, sakit ini tidak masalah. Muga-muga dari penyuci insyaallah. Qala al-A'rabiyyu. Lah kok ternyata yang dijenguk itu malah mengucapkan begini sih Pak. Bal ya hamma tafur. Ora. Iki greges tingkat tinggi iki. Koyok bara api ini lho. Ala syaikhin kabirin, yang menimpa orang tua bangka kayak aku ini iki. Kaima taziruhul kubur, supaya segera mengantarkan dia ke kuburan. Jadi doanya Rasulullah, respon positifnya Rasulullah itu direspon dengan kalimat begitu itu Pak. Maka Nabi jawab apa? Oh ngono ah. Fanaam idzan, ya wis lek ngono, terjadi seperti itu. Maka beberapa saat setelah itu orang ini meninggal. Rasulullah berharap dengan kalimat optimis dia itu sembuh, mendapatkan keutamaan bahwa sakit ini menjadi penyuci. Lah kok orangnya merespon enggak, iki panas koyo pemowo kena nang wong tuwek koyo aku ngene iki yang bakal mengantar dia nang kuburan. Direspon begitu. Para jemaah sekalian, ini pelajarannya selain ketawaduan Rasulullah menjenguk orang biasa, juga sunnah ketika menjenguk orang sakit itu membangkitkan optimismenya dengan kalimat-kalimat pendek. Gak apa-apa. Insyaallah tadi membersih sampean. Apik iki wis insyaallah ndang waras. Dah. Kalau mendapatkan respon yang tidak baik ya sudah. Diam atau oh ngono ya wis, enggak apa-apa. Gitu, Pak. Sekaligus memang tabiatnya orang Badui itu begitu. Mereka itu bebas ngomongin, kurang punya tata krama kadang-kadang. Yang berikutnya, babu iyadatil maradha. Bab menjenguk orang sakit. Umum ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda begini, man asbahal yauma minkum shaiman, siapa yang pagi ini di antara kalian puasa? Abu Bakar jawab, saya. Man ada minkumul yauma maridan, siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar jawab lagi, saya. Man syahida minkumul yauma janazatan, siapa hari ini di antara kalian yang sudah mengikuti prosesi jenazah? Saya. Man at'amal yauma miskinan, siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Abu Bakar jawab, saya. Maka Nabi bersabda, majtama'a hadhil khisali fi rajulin, tidaklah sifat-sifat baik tadi itu berkumpul pada diri seseorang fil yaumin, di dalam satu hari, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Jenguk orang sakit, puasa, jenguk orang sakit, mengikuti prosesi jenazah, memberi makan orang miskin. Dua amal baik ini berhimpun pada diri seseorang dalam satu hari, dia pasti masuk surga. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua pada jemaah sekalian, tidak masalah bagi seorang guru itu bertanya atau memutabaai, bertanya tentang amal-amal baik apa yang sudah dilakukan muridnya atau anaknya. Misalnya Anda bertanya kepada anak atau cucu Anda, ayo hari ini wis beramal soleh apa ae? Nganu kok aku tangi sak durunge subuh. Bagus. Sapa sing wis maca Quran? Aku mang mari subuh rong halaman. Bagus. Sapa sing gak rewel waktu berangkat sekolah?
Aku kok iku adek iku rewel. Umi ditarik-tarik kongkon masakno sego goreng. Kan banyak Pak gitu itu. Wah iki pinter iki, bagus sih gak rewel iki. Nah, kalau Anda silakan dipuji anak itu. Tidaklah berkumpul sifat-sifat itu tadi pada seorang anak kecuali besok dia jadi pemimpin misalnya. Wes, kong ya pemimpin tapi butuh disangoni. Ya lek iso disangoni, Pak. Jadi mbah sing apik iku disangoni nyangoni putune. Para jemaah sekalian, ini keutamaan sifat-sifat baik yang berhimpun pada diri seseorang dan menunjukkan Abu Bakar itu pada setiap cabang amal itu mesti menang Abu Bakar itu. Orangnya senantiasa bergegas kalau ada peluang berbuat baik. Itu sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang berikutnya terakhir saya percepat saja. Ini bagus-bagus. Cerita singkat. Wa an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu taala anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sa'ib wa hiya tazafzafa faqala. Nabi mendatangi seorang wanita namanya Ummu Sa'ib, dia lagi ngereweges. Malaki ana apa Bu sampean Bu? Faqalat humma, kula ngreges. Akhzah Allah, mudah-mudahan ngreges ini mudah-mudahan dihinakan oleh Allah. Jari ini ibu tadi itu sambat, mencela sakitnya itu loh Pak. Sakitnya itu dicela sama ibu tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Mah, la tasubbuha lo. Ojo ngono Bu, sakitnya itu ojo dicela. Fa innaha, sebab greges tadi itu tadhhabul khotoyal mu'min, menjadi penghapus dosa-dosa orang beriman, kama yadhhabul kir khubutsal hadid, sebagaimana api pembakaran pandai besi menghilangkan kotoran besi. Jadi greges itu kalau diharapkan pahalanya bisa menghilangkan dosa-dosa. Wa Nabi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, udul marid, jenggoklah orang sakit, wa tabaul janaiz, ikutilah prosesi jenazah, tudzakirukumul akhirah, niscaya dua hal itu mengingatkan Anda kepada akhirat. Kalau ingat akhirat maka tidak cinta dunia dan semangat beramal. Itu dampaknya begitu. Terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Thalathun", ada 3 hal, kulluhun haqqun ala kulli muslim, itu merupakan hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang sakit, wa syuhudul janazah, mengikuti prosesi jenazah, wa tasmiyatul atis idza hamidallahu azza wajal, dan mendoakan orang yang bersin kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Sudah selesai para jemaah sekalian. Jadi bab-bab tadi itu berbicara tentang keutamaan menjenguk orang sakit dan hal-hal yang berkaitan dengan orang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Adakah sesuatu? Adakah sesuatu para jemaah sekalian? Alhamdulillah. Sudah tit. Wahid, itsnin, thalatha. Monggo Bapak. Sambut. Di situ menggunakan kata-kata syuhudul janazah. Syuhudul janazah. Ada beberapa pensyarah hadis itu menyaksikan prosesi jenazah itu banyak pemaknaannya. Yang pertama, syuhudul janazah itu mempersaksikan. Mempersaksikan itu begini. Anda datang kepada keluarganya, setahu saya almarhum ini selama berinteraksi dengan kami itu adalah orang baik. Dia orang yang murah senyum,
loman, peduli nang konco, itu syuhudul janazah. Persaksikan, syuhud itu menyaksikan. Satu. Ini tanpa dipaksa loh Pak ya. Dalam prosesi pemberangkatan ditanya, gimana Bapak Ibu sekalian? Mayat ini saya, napa saya? Ya mesti ya ngomong saya, gak mungkin gak. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi betul-betul mempersaksikan. Itu satu. Yang kedua, ikut prosesi itu adalah Anda terlibat secara langsung. Mungkin memandikannya. Kalau memang dia berwasiat agar dimandikan oleh Anda misalnya, gak masalah. Atau Anda mengikuti prosesi mensolatkan jenazah. Dan yang lebih sempurna adalah semuanya ikut. Ya mensolati, ya ikut mengantar jenazahnya ke kubur. Karena lebih bisa didapat tudzakirukumul akhirah, ingat akhirat itu lebih akan didapat seseorang kalau dia mengikuti prosesi penguburan sampai terakhir. Pak, saya punya teman ikut prosesi jenazah sama saya begini. Loh, ngene iki lho Ustaz. Lah wis delok wong dilepokno jugelangan sempit ngene iki. Iki ngene iki nyambut gawe nemen-nemen sore-sore iki malah mikir. Gitu. Tibane ngene ta, surat tanahe gak sing digowo. Begitu, Pak. Ya, itu lebih bisa Anda dapatkan. Lebih bisa Anda dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ibu-ibu wonten? Mengingatkan lagi, lek menjenguk orang sakit jangan terlalu lama. Kalau bisa janjian dulu. Kalau memang ada kalimat-kalimat pembangkit optimisme, ya kita ucapkan. Itu Pak Rizkan. Kalau memang Anda tidak ahli untuk membangkitkan optimisme, ya aku gak iso apa-apa njenguk sampean iki mek iso ndongakno tok muga-muga ndang waras wis ngono mari. Gitu aja Pak, simpel. Daripada lama si sakit sampai gak mulai-mulai gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.